Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Unified Modeling Language atau bisa dibilang UML. Jadi UML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Jadi fungsi UML ini adalah yang pertama itu membantu perancangan sistem UML, perancangan sistem. Jadi UML ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Jadi dengan UML ini bisa mempermudah komunikasi dari pengembang dengan tim analis atau pemangku kepentingan yang lain untuk memahami sistem dengan lebih mudah. Jadi dengan UML ini digunakan untuk mencatat arsitektur dan desain sistem agar mudah dipahami di masa depan. Jadi ada dua karakter dari UML diagram. Yang pertama itu struktural diagram, yang kedua behaviors diagrams. Struktural diagram ini lebih fokus kepada menunjukkan struktur statis, sementara behavior diagrams ini menggambarkan perilaku dinamis dan interaksi dalam sistem. Jadi yang ditampilkan dalam struktural diagrams eh, adalah kelas, objek, komponen, dan hubungan antar elemen. Sementara yang ditampilkan dalam behavior diagrams adalah proses, aliran kerja, interaksi antar elemen. Jadi struktural diagrams ini digunakan saat kita akan mendesain arsitektur dan struktur pada sistem yang akan dibangun. Sementara behavioral diagrams akan digunakan saat kita mendesain cara sistem beroperasi dan bagaimana elemen saling berinteraksi. Jadi untuk kali ini saya akan membahas UML aplikasi rental mobil dan sebelumnya perkenalkan sama saya Muhammad Reza Fadilah Lubis dengan NIM 247038011. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu jenis diagram dalam UML, yaitu use case diagram pada aplikasi yang akan dibangun, yaitu aplikasi rental mobil atau sewa mobil. Yang pertama, ada dua aktor. Aktor pertama yaitu user, aktor kedua yaitu admin. Aktor pertama user, eh, yang pertama aktivitasnya adalah register, lalu lihat daftar mobil, login, terus pesan dan pengembalian. Maksud dari pesan dan pengembalian adalah pesan sewa mobil dan pengembalian mobil gitu. Jadi setelah itu pada aktor yang kedua itu admin bisa melakukan manajemen mobil dalam aplikasi yang akan dibangun. Contohnya menambahkan mobil, mengedit mobil, informasi mobil. Yang ketiga, menghapus daftar mobil dalam list yang bisa disewa. Terus, aktivitas yang kedua yaitu login. Yang ketiga, manajemen penyewaan, termasuk dalam konfirmasi pengembalian dan konfirmasi pemesanan yang akan saling berinteraksi dengan user. Selanjutnya adalah diagram activity untuk user, yaitu saat melakukan registrasi. Yang pertama, user. User melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman login, terus user mengisi form login, sistem akan memvalidasi akun login dan akan membuat percabangan. Jika akun valid, maka halaman menuju ke halaman beranda. Jika akunnya tidak valid, maka langsung
berbalik ke form halaman login. Selanjutnya adalah user yang ingin melihat daftar atau list mobil yang bisa disewa. Yang pertama, user buka aplikasi sewa mobil, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda dan sistem akan menampilkan diskon penyewaan dan daftar mobil yang bisa disewa. Selanjutnya adalah user yang ingin memesan mobil atau memesan rental mobil. Yang pertama, user yang pastinya sebelumnya sudah login lalu mengakses halaman beranda. Eh, Pada saat mengakses halaman beranda, sistem akan menampilkan informasi mobil-mobil yang bisa disewa. Lalu user bisa memilih mobil yang akan disewa. Lalu sistem akan masuk ke halaman pengisian formulir penyewaan. Lalu eh, user mengisi formulir penyewaan. Setelah mengisi, sistem akan memvalidasi formulir. Jika valid, maka ia diteruskan. Jika tidak, maka balik ke form pengisian formulir. Lalu, jika sudah valid, maka sistem akan menampilkan metode pembayaran. Lalu, user akan membayar dan mengirim bukti pembayaran. Lalu, sistem mengkonfirmasi pemesanan dan mengeluarkan bukti pemesanan dan user akan bisa mencetak bukti pemesanan. Berikutnya user mengembalikan mobil. Yang pertama user mengkonfirmasi pengembalian lalu sistem akan mengkonfirmasi pengembalian dan sistem akan memberikan form untuk pengisian testimoni. Selanjutnya pada admin. Yang pertama itu admin melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman login, admin mengisi form login, sistem akan memvalidasi akun jika valid akunnya maka terus ke halaman beranda admin. Jika tidak valid maka admin akan mengisi ulang form login. Selanjutnya ini ada eh, manajemen mobil. Jadi admin membuka bagian data mobil, sistem akan menampilkan halaman data mobil. Lalu sistem admin akan misalnya admin ingin menambahkan mobil yang ingin disewakan, maka admin tambah data mobil. Lalu jika tidak ingin menambahkan mobil, maka admin bisa edit data mobil, atau jika tidak keduanya, maka admin pilih mobil yang ingin dihapus. Jika admin ingin menambah data mobil, maka klik ya, maka sistem akan menampilkan data mobil yang mau ditambah, form, formulir penambahan data mobil. Jika sudah mengisi datanya, maka sistem akan mempertanyakan apakah datanya ingin disimpan. Jika iya, maka data akan ditambahkan di database. Jika tidak, maka akan kembali menampilkan halaman data mobil. Selanjutnya adalah jika ingin mengedit mobil, maka sistem akan menampilkan pengeditan data mobil. Lalu jika ingin disimpan, maka disimpan ke dalam database. Jika tidak, maka kembali ke halaman edit data mobil. Lanjut ketika mobil ingin dihapus dari daftar list, maka sistem akan memunculkan ingin menghapus mobil dari daftar. Jika iya, maka penghapusan akan disimpan dalam database. Jika tidak, maka lanjut ke selesai. Selanjutnya adalah ini mengkonfirmasi pemesanan dari user. Jadi admin akan memilih pesan penyewaan, lalu sistem akan menampilkan informasi penyewa, lalu sistem bisa memunculkan untuk menanyakan apakah ingin mengkonfirmasi penyewaan. Jika iya, maka sistem mengkonfirmasi pemesanan yang sebelumnya dicek oleh admin, lalu mengeluarkan laporan penyewaan dan disimpan di dalam database. Selanjutnya adalah ini
diagram activity untuk pengembalian mobil dari sisi admin. Jadi admin memilih pesan pengembalian dan sistem menampilkan menu konfirmasi pengembalian. Lalu sistem memunculkan nomor transaksi, lalu admin cek kendaraan jika ada kerusakan. Lalu jika admin sudah mengecek, maka sistem akan memunculkan form data pengembalian atau data kerusakan jika ada kerusakan. Lalu jika disimpan, maka data akan disimpan di dalam database, data pengembalian dan data kerusakan, lalu laporan bukti akan muncul di sistem. Berikutnya adalah sequence diagram dari sisi user yang akan menyewa mobil. Yang pertama, user mengambil halaman utama. Lalu jika ingin menyewa, maka masuk ke halaman form dengan mengisi tanggal, jenis mobil, nama penyewaan, lalu website atau aplikasi mengkonfirmasi. Lalu hasil konfirmasinya akan dikembalikan ke user. Demikianlah hasil penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.